Hai para Sundaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film detektif di The Four Heavenly Kings yang rilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan tentang detektif D yang diberikan senjata perang hebat oleh sang kaisar untuk mengontrol kerajaan. Namun Permaisuri tidak menyetujuinya. Karena itu Permaisuri menyuruh beberapa pendekar untuk mengambil kembali senjata tersebut dari tangan detektif D. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Dan film ini pun diawali dengan penyerahan pedang naga oleh sang kaisar kepada detektif D di depan ribuan prajurit kerajaan. Setelah penyerahan pedang naga tersebut, terlihat Permaisuri dan sang kaisar sedang berdebat karena Permaisuri tidak setuju akan pemberian pedang kepada D. Permaisuri takut jika D berkhianat, namun sang kaisar membela karena D telah bertarung nyawa untuk menyelamatkannya. Dalam kerajaan ini, sang kaisar dan Permaisuri memiliki kebijakan yang sama, yaitu untuk memerintah kerajaan. Dan pada malam harinya, Permaisuri memanggil Yuchi, sang pengawal emas kerajaan dan saudara sumpah dekat dari D. Permaisuri memerintahkan Yuchi untuk merebut pedang naga dari D, dan Permaisuri menjanjikan jika ia berhasil, maka D dan keluarganya tidak akan dibunuh akibat pedang naga yang hilang. Lalu Yuchi pun menyetujuinya. Selain Yuchi, ternyata terdapat 5 orang lain yang disuruh untuk mengambil pedang naga tersebut. Yang pertama adalah Huan Tian yang dapat memanggil angin dan hujan. Lalu ada pedang spektral dari klan Huan Dao, hantu malam dari klan Jasao, Smoke Volan dari klan Qinxi, dan Water Moon dari klan Fuyin. Mereka semua akan menjalankan tugas sesuai perintah dari Permaisuri. Scene pun berpindah. Saat itu detektif D menjalankan tugasnya untuk memeriksa penyebab kerusakan pada sebuah tempat lukisan yang sangat terkenal. Namun perusakan ini adalah pengalihan yang dilakukan agar D meninggalkan biro. Saat itu, hantu malam dan Watermoon mendatangi biro khususnya kamar D untuk mencari pedang naga. Di sisi lain, D mengejar Smoke Volan yang berencana untuk membunuhnya dengan racun tabur. Terjadilah pertempuran singkat di antara mereka. Namun saat itu, Smoke Volan dapat melarikan diri. Kemudian hantu malam dan Watermoon berhasil menemukan pedang naga. Namun saat diambil, ternyata pedang naga itu adalah jebakan yang dibuat oleh D. Mengetahui itu adalah jebakan, hantu malam dan Watermoon pun langsung pergi meninggalkan kamar D. Sekembalinya di biro, D mengingatkan kembali masa ia berguru dulu dan diberikan sebuah token yang akan membantunya di masa mendatang. Hal ini membuat penyakit D kumat kembali. Satu orang kepercayaan D pun datang dan mengobati D dengan menusukkan jarum ke jari-jari D. Di sisi lain, Permaisuri mendatangi penjara bawah tanah untuk berkomunikasi dengan tahanan yang ada. Tahanan ini bernama Kakek Kumlun. Permaisuri mendiskusikan cara untuk merebut kembali pedang naga dari tangan D. Kakek Kumlun menyarankan untuk menguasai biro agar pedang naga tersebut lebih mudah untuk ditemukan. Lalu pembicaraan itu pun didengar oleh Yuchi. Ia menguping dari luar penjara. Singkat cerita, esok pun tiba. Saat itu, D sedang melakukan pelatihan yang diberikan oleh Yuchi. Setelah pelatihan, D mengajak Yuchi untuk mengikutinya. D mengungkapkan jika ia tahu bahwa Yuchi diperintahkan untuk mencuri pedang naga. Meskipun begitu, D tetap tenang dan memberikan sebuah gambar yang telah diberikan tambahan tulisan dari D. D mengingatkan Yuchi untuk menyerap kata demi kata dari tulisan yang dia berikan dan menyuruh Yuchi untuk menjaga dirinya. Saat itu dia menyampaikan kepada Sato jika mereka sedang dimata-matai oleh pencuri yang kemarin berencana untuk mencuri pedang naga dan hal itu merupakan serangan terbuka.
Saat itu Watermoon yang sedang memata-matai Sato menemukan desain misterius yang pernah ia temui sebelumnya. Sato yang sedang menonton pertunjukan hampir terkena ilusi, namun cepat diselamatkan oleh Di yang menyamar menjadi rakyat biasa dan memaksa Sato untuk pergi menggunakan kuda. Di sisi lain, Watermoon yang kehilangan jejak Sato dikejar oleh beberapa orang yang merupakan pengikut dari desain misterius. Desain misterius itu merupakan suatu suku yang memiliki kemampuan untuk melakukan ilusi. Di tempat lain, saat itu permaisuri sampai di biro dan mencari Di untuk bertanya mengenai pedang yang telah melukai orang istana. Apakah pedang naga ini asli atau palsu? Tujuannya adalah agar Di mengeluarkan pedang naga yang asli. Karena Di tidak ada di tempat, permaisuri menganggap Di lalai dalam menjalankan tugasnya dan biro harus memiliki pemimpin. Untuk itu permaisuri menyampaikan pada semua anggota biro jika mulai hari ini permaisurilah yang akan memimpin biro. Hal ini dilakukan permaisuri sesuai dengan petunjuk dari kakek Kumlun. Setelah itu, permaisuri memeriksa keadaan biro dan mendatangi setiap unit yang ada di biro. Saat itu, Sato pergi untuk menemui Di dengan trik ke kamar mandi dan berpura-pura mandi untuk menghilangkan kecurigaan dari Watermoon yang memata-matainya. Setelah bertemu dengan Di menjelaskan mengenai kelebihan klan Bonja dari India yang mampu mengendalikan pikiran dan memanipulasi tindakan. Klan ini membantu mendiang kaisar untuk membangun dinasti Tang, sehingga klan ini disebut sebagai Wine Warrior. Namun kaisar tidak lagi mempercayai klan ini dan mengunci klan ini selama bertahun-tahun. Di pun khawatir jika permaisuri sudah dipengaruhi untuk melawan biro dan ini akan menjadi masalah yang serius. Mengingat waktu yang sudah terlalu lama, Di menyuruh Sato untuk kembali ke kamar mandi agar Watermoon tidak mencurigainya. Dan di sisi lain, Yuchi terus memikirkan perkataan yang terdapat pada lukisan yang diberikan oleh Di. Yuchi pun mengetahui bahwa pedang naga itu disimpan pada 4 patung besar Raja Surgawi. Setelah mendapatkan pedang naga, tiba-tiba muncullah pedang spektral yang ingin mengambil pedang naga itu dan terjadilah pertarungan. Saat itu pedang spektral menguasai pertarungan dan membuat Yuchi terdesak. Kemudian Yuchi tertimpa patung yang dirobohkan oleh pedang spektral dan saat ingin membunuh Yuchi, arah pedang spektral justru mengenai pedang naga yang membuat pedangnya patah. Saat Yuchi berhasil lolos dari jepitan patung tersebut, dia kembali mengambil pedang naga dan bertarung dengan pedang spektral dan Yuchi pun berhasil mengalahkan pedang spektral. Di lain tempat, saat itu di istana Huan Tian dipromosikan oleh permaisuri menjadi penasihat kekaisaran. Lalu Huan Tian, hantu malam dan Smoke Volan menunjukkan kelebihan mereka di depan sang kaisar. Meskipun begitu, sang kaisar menganggap bahwa hal yang mereka lakukan adalah hal sepele dan seorang penasihat harus jauh lebih terampil. Namun tiba-tiba naga yang berada di pilar pun hidup dan membunuh hantu malam dengan api dari mulutnya serta membunuh Smoke Volan dengan cara memakannya. Lalu naga itu pun keluar meninggalkan istana. Lalu Huan Tian tiba-tiba hilang dari istana. Hal ini membuat Yuchi mengejar dan mencari Huan Tian. Tapi saat berada di luar istana, Yuchi menemukan dirinya sendiri sedang bertarung dengan pengawal emas kerajaan. Saat itu Di memerintahkan Sato membawa token dan simbol klan kelebihan Bonja, kemudian pergi ke kuil Sanjang untuk menemui Yuan Che untuk meminta bantuannya. Saat itu Di membagi biro menjadi 3 tim untuk mengelabui para mata-mata. Di melakukan penyamaran dan berada di tim 3 yang pergi ke istana untuk melakukan investigasi kericuhan yang terjadi di istana. Sato berada di tim 2 yang bertugas untuk pergi ke kuil Sanjang. Sedangkan tim pertama bertugas untuk berpura-pura mencari Di agar para mata-mata pergi menjauhi biro. Watermoon yang memata-matai tim pertama bertemu dengan 3 anggota Wine Warrior yang juga mematai tim pertama dan terjadilah pertempuran di antara mereka.
Watermoon pun terdesak dan pertarungan ini tidak seimbang karena Watermoon harus menghadapi 3 orang sekaligus. Lalu Watermoon pun melarikan diri dari Wine Warrior dengan luka yang ada di tubuhnya. Watermoon pun terjatuh di sebuah kubangan air. Saat berlari ke kandang kuda, Watermoon bertemu dengan Sato. Di sini Sato menyelamatkan Watermoon dengan menyembunyikannya di tumpukan barang hingga mereka berhasil lolos dari kejaran Wine Warrior. Sato membawa Watermoon ke sebuah penginapan untuk mengobatinya. Meskipun awalnya Watermoon masih meragukan ketulusan Sato, namun pada akhirnya Watermoon pun luluh dan mau meminum obat yang dibuat oleh Sato. Disinilah terjadi dialog di antara mereka dan ternyata mereka lahir di daerah yang sama, yaitu Tile. Keadaan ini membuat mereka semakin akrab satu sama lainnya. Setelah mengobati Watermoon, Sato pun pergi dan melanjutkan perjalanannya ke kuil Sanjang. Saat itu, Di bersama tim 3 telah sampai ke istana. Di sini dia menggunakan kemampuannya untuk membongkar rahasia ilusi naga yang hidup. Setelah membongkar rahasia naga yang hidup itu, dia menghampiri Yuchi yang ada di penjara. Setelah mendengar penjelasan Yuchi mengenai peristiwa naga hidup itu, dia berprasangka jika bukan Huan Tian yang melakukan rekayasa itu, karena tidak mungkin Huan Tian membunuh 2 anak buahnya sendiri dan bersembunyi. Hal ini tentunya merugikan Huan Tian. Lalu Di pun melanjutkan investigasinya ke kereta milik sang kaisar. Di sini Di dan yang lainnya yang menemukan jasad dari Huan Tian. Jadi ilusi naga hidup itu bukan rekayasa yang dibuat oleh Huan Tian, melainkan oleh Wine Warrior. Untuk itu Di menyarankan mengevakuasi sang kaisar dan permaisuri dari istana. Saat itu, permaisuri pergi mendatangi kakek Kumlun. Namun ternyata selama ini kakek Kumlun sudah tidak ada di penjara itu karena meninggal 2 tahun yang lalu. Jadi kakek Kumlun yang ditemukan oleh sang permaisuri itu hanyalah ilusi yang dibuat oleh Wine Warrior untuk menghasut permaisuri. Sato yang sampai di kuil Sanjang pun bertemu dengan Yuanche dan memberikan token yang dititipkan oleh Di kepada Yuanche. Lalu Sato menemui Sanjang yang duduk di bawah pohon berakar. Tak lama muncullah seekor kera putih raksasa yang menghampiri Sato. Dan seketika terjadilah ilusi yang menggambarkan kejadian masa lalu. Setelah ilusi itu pun berakhir, Sato sudah berada di depan kuil dan diberikan sebuah tas yang berisikan mantra untuk menangkal ilusi. Di sisi lain, Wine Warrior berencana untuk membunuh sang kaisar. Dan ternyata selama ini hantu malam adalah bagian dari Wine Warrior. Dan kematiannya adalah trik untuk mengecoh prajurit istana. Hantu malam yakin jika sang kaisar akan selalu ada di dekat Di. Maka dari itu, ia menyarankan untuk mencari apakah Di berada di biro atau tidak. Di biro, saat itu Di baru selesai diobati oleh Sato dan berencana untuk mendatangi kuil Sanjang sendiri. Namun Sato menyarankan 1 orang yang dapat membantu mereka. Dengan rencana dari Di, saat itu Sato untuk menguji ketulusan Watermoon terhadap Sato dan Watermoon pun mau membantu Sato. Keesokan harinya, terjadilah pertempuran antara Wine Warrior dengan Biro. Wine Warrior menggunakan ilusi iblis raksasa yang seluruh tubuhnya dipenuhi oleh mata. Namun dengan sutra yang dihafalkan oleh Biro, ilusi itu pun berhasil dihilangkan. Setelah itu muncullah pasukan Wine Warrior yang menyerang para Biro. Saat terdesak, Biro mengirimkan sinyal kepada prajurit istana untuk masuk dan membantu Biro. Namun saat berada di Biro, mereka terkena ilusi dari Wine Warrior yang membuat 2 tim ini pun menyerang satu sama lain. Hingga datanglah Dia yang menghapus ilusi tersebut menggunakan pedang naga. Lalu hantu malam memasuki ruangan yang terdapat sang kaisar dan permaisuri. Namun saat masuk, ternyata di sana ada Yuchi yang menyamar menjadi sang kaisar. Sedangkan sang kaisar dan permaisuri tidak pernah ada di biro sama sekali. Dan pada akhirnya, hantu malam pun dijebak dan berhasil dikalahkan. Para biro dan pasukan pengawal Mas kembali bertarung dengan Wine Warrior.
Saat itu, Di terperangkap dan pedang naganya terjatuh. Lalu Sato berlari dan mengamankan pedang naga itu. Melihat Di sudah terikat, pimpinan Wine Warrior menggunakan ilusinya untuk membentuk iblis merah dan membuat pasukannya berubah menjadi monster terbang. Kemudian Yuji pun datang dan menyelamatkan Di dengan memotong tali pengikatnya menggunakan shurikennya. Di saat keadaan Biro mulai terdesak, lalu Sato melemparkan pedang naga kepada Yuji. Namun pedang itu berhasil diambil oleh pimpinan Wine Warrior. Di saat Sato diserang oleh pasukan Wine Warrior, datanglah Water Moon yang menyelamatkannya. Tak lama kemudian, datanglah Yuanche dan Kera Putih yang merebut kembali pedang naga dan terjadilah pertempuran di antara mereka. Saat itu, Kera Putih berhasil menghalau semua serangan dari pasukan Wine Warrior. Lalu Kera Putih dan Yuanche berhadapan dengan iblis merah. Namun dengan ketenangannya, ilusi iblis ini pun berhasil dilenyapkan. Pimpinan Wine Warrior yang kalah kemudian menggunakan kekuatan tongkat iblisnya untuk mengunci Yuanche. Namun senjatanya itu juga mengunci dirinya. Menggunakan sutra, akhirnya pimpinan Wine Warrior meluluhkan kebenciannya hingga senjata yang menguncinya pun terbuka. Dan Yuanche yang terjebak dengan senjata itu, dia menggunakan pedang naga dan berhasil menghancurkan jeratan senjata tersebut. Pertarungan pun berakhir dan mengembalikan pedang naga kepada Di. Lalu sinyal pun dikirimkan untuk memberitahukan kepada sang kaisar yang berada di permukiman jika pertarungan di Biro telah berakhir. Dan film ini pun ditutup dengan permaisuri yang bertobat dan menyembah Guanyin. Namun di sini patung yang disembah menyerupai wujud dari permaisuri. Permaisuri menganggap bahwa dirinya adalah bodhisattva. 20 tahun kemudian dibangunlah patung Guanyin yang sangat besar. Setahun kemudian, permaisuri menyatakan dirinya menjadi penguasai tunggal. Nama dinasti Tang pun diubah menjadi dinasti Zhou. Dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri dari Ningali Film Xiaotong, undur diri dan salam Sundaners.